Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Syafitrinayani dari kelas 2D Perbankan Syariah NIM 120070019. Saya Ulindriani Wulandari dengan nomor NIM 1227029. Perkenalkan, nama saya Heriansa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 120007024. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu dasar-dasar dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu kalam. Sejarah perkembangan ilmu kalam terbagi menjadi 4, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khalifah Al-Rasyidin, pada masa Khalifah Bani Umayyah, dan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah diutus sebagai seorang rasul di Mekah, Rasulullah memfokuskan dakwah pada 3 hal, yaitu yang pertama, pentauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Yang kedua, mengabarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Yang ketiga, mengingatkan mengenai adanya hari kiamat, yaitu kehidupan setelah mati di mana setiap orang akan dihitung amal baik dan amal buruk. Pada masa Khalifah Al-Rasyidin, para sahabat lebih menitik beratkan perhatian mereka pada permasalahan hukum-hukum amaliyah daripada permasalahan itikadiyah atau keyakinan. Adapun kemunculan permasalahan keyakinan diawali oleh permasalahan politik, yakni peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan Fitnah Al-Kubra. Peristiwa fitnah besar dianggap sebagai pangkal pertumbuhan masyarakat Islam di berbagai bidang, khususnya bidang-bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Maka ilmu kalam sebagai suatu bentuk penalaran paham keagamaan bisa dikatakan tumbuh dan bertitik tolak dari fitnah besar tersebut. Dari perdebatan dalam persoalan politik lalu menjalar ke persoalan teologi. Inilah awal mula munculnya perdebatan itikadiyah dalam Islam. Apakah seorang muslim yang berbuat dosa besar disebut kafir atau tidak? Kaum Khawarij jelas mengatakan bahwa mereka menjadi kafir dan di akhirat nanti akan ditempatkan di neraka. Kemudian muncullah kelompok Murji'ah yang menentang pendapatan Khawarij dengan mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tidak disebut kafir selama masih ada iman di dalam hati. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Ulindriani Wulandari. Dan saya akan menjelaskan mengenai masa Khalifah Bani Umayyah. Masalah akidah masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Di zaman ini lahir berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Qadariyah, Zabariyah, dan Mu'tazilah. Kaum muslimin tidak bisa mematahkan argumentasi filosofi orang lain tanpa mereka menggunakan senjata filsafat. Untuk itu, bangkitlah Mu'tazilah mempertahankan ketauhidan dan argumentasi filosofi tersebut. Namun, sikap Mu'tazilah yang terlalu mengagungkan akal dan melahirkan berbagai pendapat kontroversial menyebabkan kaum tradisional tidak menyukainya. Akhirnya lahirlah aliran Al-Sunnah wal Jamaah dengan tokoh besar Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, hampir keseluruhan umat Islam di dalam keimanan yang bersih, jauh dari berbagai pertikaian. Dan apabila kaum muslimin selesai melakukan pembukaan negeri dan kedudukan telah mantap, mereka beralih tumpuan kepada pembahasan sehingga menyebabkan berlaku perselisihan pendapat di kalangan mereka. Masa Khalifah Bani Abbasiyah. Setelah kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri, lalu ramai dari kalangan penganut agama lain yang memeluk Islam, mereka melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang diambil dari agama lama mereka tetapi diberi rupa bentuk Islam. Irak, khususnya di Basrah, merupakan tempat segala agama dan aliran mereka terjadi
apabila satu golongan manafik kemahusan atau iradah manusia. Kelompok ini diketahui oleh Jan bin Safwan dan antara pengikutnya ialah para pengikut aliran Jabariyah yang diketahui oleh Madad al-Junni. Aliran ini lahir di tengah-tengah kecularawan pemikiran dan asas-asas yang dibentuk oleh setiap kelompok unit diri mereka. Kemudian bangkitlah sekelompok orang yang ikhlas memberi penjelasan mengenai akidah-akidah Muslim berjalan yang ditempuh oleh Al-Quran. Antara mansyur di kalangan mereka adalah Hasan al-Basri. Dan sebagai dari kesan perselisihan antara Hasan al-Basri dengan muridnya Wahlil bin Aqha ialah lahirnya suatu kelompok baru yang dikenal dengan nama Mu'tazilah. Perselisihan itu disebut mengenai hukum orang yang beriman dan mengerjakan dosa besar kemudian mati sebelum sempat bertaubat. Pada akhir kurun 3 tahun awal karuk keempat lahirlah Imam Abu Mansur al-Mutaridi yang berusaha menolak golongan yang berakidah batil. Mereka membentuk aliran al-Mutaridiyah. Kemudian muncul pula Abu Hasan al-Asy'ari yang telah mengumumkan keluar dari kelompok Mu'tazilah dan menjelaskan asas-asas pegangan barunya yang bersesuaian dengan para ulama dari khalafu fuhaq dan ahli hadis. Dan pengikutnya dikenal sebagai aliran Asy-Syi'ah. Dari kelompok ini terbentuklah kelompok Al-Sunnah wal Jamaah. Penyebab lahirnya ilmu kalam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor dari dalam atau inter, dan yang kedua yaitu faktor dari luar atau ekster. Faktor dari dalam yaitu inter. Yang pertama, adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda. Yang kedua, adanya pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda. Yang ketiga, adanya penyerapan tentang hadis yang berbeda. Yang keempat, adanya kepentingan kelompok atau golongan. Yang kelima, lebih mengedepankan akal. Yang keenam, adanya kepentingan politik. Yang ketujuh, adanya perbedaan dalam kebudayaan. Faktor eksternal. 1. Banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam semula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Di sini menunjukkan bahwasannya orang yang sudah beragama Islam pun masih menerapkan pola pikir dan menyelipkan istilah agama Yahudi dalam sisi kehidupannya. 2. Golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'taziliyah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran agama Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. 3. Pro kontra ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik peristiwa Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Persoalan kalam pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir. Terakhir, kesimpulan, lahirnya ilmu kalam sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW wafat, sebab kemunculan ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian terima. Semoga dengan penyampaian materi ini kita dapat belajar bersama-sama dan dapat menarik benang merah dalam penyampaian yang saya berikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.